Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinonto Antirayo dalam program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Jika Bapak Ibu Saudara sementara menonton video ini, Bapak Ibu juga bisa share, like sebanyak-banyaknya, dan Bapak Ibu jangan skip video ini atau jangan lewati video ini, tonton terus agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapat notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin bermanfaat dan berkembang berkat dukungan Bapak Ibu Saudara. Dan doa kami untuk Bapak Ibu Saudara agar supaya Tuhan selalu memberikan keberhasilan, kekuatan, bahkan penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa komen di kolom komentar bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini saya akan memberikan tema renungan saya atau tema khotbah saya adalah di balik jalan buntu. Mari kita buka Alkitab kita dan kita temukan di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke 11 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada di padang gurun ini." Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya ini dalam satu perikop ya, di mana Firaun bertindak untuk penghabisan kali ya, di mana berkali-kali orang Mesir ingin mengejar orang-orang berani waktu itu ya, dan mereka ingin menangkap mereka dan dibawa kembali ke tempat perbudakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 14 ini, pasti Bapak Ibu sudah tahu dan memahami cerita yang terkandung di dalam firman Tuhan ini. Nah, di sini ada apa di balik jalan buntu. Nah, kadangkala kita tuh sama seperti orang-orang ini, orang-orang Israel yang ketika berada di suatu tempat atau sedang dikejar-kejar, maka kita tuh mentok, nggak ada jalan lurus, nggak ada jalan, dan adanya jalan buntu. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa buat apa, nggak bisa, yang taunya hanya menyerah aja gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan firman Tuhan yang saya akan bawakan buat kita semua di sini, ada apa di balik jalan buntu ini ya? Ada apa di balik laut tersebut ya gitu? Ada berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada perkenanan Tuhan, ada pembebasan dari Tuhan. Nah, kadangkala untuk mendapatkan berkat Tuhan saja ya, kadang ada jalan buntu yang tidak bisa kita lewati. Nah, padahal berkat itu sudah di seberang ya, mungkin saja tinggal 3 meter ya, tapi terhalang oleh jalan buntu. Nah, Bapak Ibu Saudara, suatu ketika Bapak Ibu Saudara kalau ingin jalan-jalan ke suatu tempat, dan Bapak Ibu Saudara ketika masuk di gang atau jalan-jalan kecil seperti itu, nah mentok-mentoknya atau pas Bapak Ibu Saudara udah masuk nih, udah nggak ada jalan lagi di situ, udah jalan buntu. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara, tujuan Bapak Ibu Saudara atau pencapaian Bapak Ibu Saudara itu tinggal 3 meter dari situ, dari jalan buntu tersebut. Tetapi justru karena Bapak Ibu Saudara salah masuk gang, dan akhirnya Bapak Ibu harus mutar jauh sekali, memutar arah dan kembali, dan jauh sekali ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus mutar balik dengan membutuhkan waktu beberapa saat untuk sampai ke tempat tujuan. Padahal itu cuman udah dekat, tapi karena ada jalan buntu, ada skat gitu kan, di balik skat itu, nah itu tujuan kita, itu berkat Tuhan. Nah, bagaimana reaksi kita ketika kita sedang menempuh perjalanan sangat jauh di tengah terik matahari yang sangat menyengat, yang sangat panas dan melelahkan, tiba-tiba menemui jalan buntu. Nah, perasaan kita itu seperti apa?
pasti akan bercampur aduk, kecewa, marah, ya, frustasi, kesel, kesel sama orang lain, kesel sama diri sendiri, udah bercampur aduk, udah membaur menjadi satu, ya, rasanya pengen nonjok sesuatu gitu. Keselnya minta ampun. Kenapa? Karena harus muter. Ya, itu muternya juga jauh jauh banget, jauh sekali. Akhirnya tanpa sadar keluarlah dari mulut kita itu perkataan yang negatif sebagai reaksi kita. Kadang hidup kita juga seperti itu. Kita menemukan jalan buntu nih dan harus mengeluarkan banyak tenaga, ya, banyak tenaga dan lain sebagainya, Bapak Saudara. Nah, terjadi seperti orang-orang Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Yang mereka pikir mereka akan lolos, tapi mereka tuh ketemu dengan di depan mereka ada laut, ya, yang tidak bisa dilewati, perahu saja tidak ada. Lalu kemudian alat penunjang juga nggak ada, sudah mentok-mentoknya udah nggak bisa buat apa-apa. Sedangkan orang Israel, orang Mesir ada di belakang mereka, sedang mengejar-ngejar mereka. Lagi pula ada beberapa orang melihat bahwa orang-orang Mesir sedang menuju ke situ dan sudah dekat. Apa yang terjadi? Pasti frustasi. Makanya bentuk dari frustasi mereka, kekecewaan mereka, ya, itu mereka luapkan dengan mereka memarahi, dengan mereka mengatakan kepada Musa bahwa kenapa engkau membawa kami untuk mati di tempat ini, ya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, tenang saja dalam kehidupan kita itu kita harus punya ketenangan, ya. Kadang kita tuh sama seperti orang-orang Israel. Mereka tuh nggak mau tenang, ya, nggak mau cari solusi, nggak mau hidup, ya, benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Memang secara manusia kita alami hal-hal seperti ini, dan itu memang terjadi dan nggak bisa dipungkiri sebagai manusia karena kita punya sifat-sifat dasar seperti itu. Nah, tapi di sini ada beberapa cara agar kita dapat sampai ke tujuan sekalipun ada jalan buntu. Cara yang pertama adalah memohon kesabaran dari Tuhan. Adalah hal yang paling penting ketika kita mentok nggak bisa buat apa-apa. Karena suatu waktu kalau di Jakarta, ya, jalan-jalan Jakarta pasti ada jalan kecil, lalu kemudian Bapak Ibu udah jauh jalannya itu, udah melewati jalan tersebut dan jauh Bapak Ibu Saudara. Eh, eh, Jalan itu gang, kayak gang gitu, terus kecil. Nah, suatu ketika gang tersebut itu kadang-kadang ditutup. Nah, mentoknya itu udah nggak bisa lewat, udah dipagari atau ditaruh besi gitu kan, atau mungkin Bapak Ibu ketika Bapak Ibu Saudara jalan lewat situ pasti ada tembok yang menutupi. Nah, itu yang disebut jalan buntu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang pasti yang kita pikirkan adalah, wah, kok eh, kesal juga ya gitu. Pasti kita akan ngomel-ngomel, kenapa aku jalan sini, bahkan kita ngomel diri sendiri, ya. Padahal itu kita harus ambil dengan kesabaran. Cara pertama agar supaya kita sampai ke tujuan sekalipun ada jalan buntu, ya. Ya, seolah-olah nih kita sudah melihat berkat Tuhan, seolah-olah kita nih udah melihat pembebasan dari Tuhan, seolah-olah kita nih udah, nih masa depan nih udah dekat, masa depan saya ini keberhasilan saya udah dekat. Tapi aku harus muter jauh sekali. Nah, cara pertama adalah memohon kesabaran dari Tuhan. Ini yang banyak sekali orang belum tahu, ya. Kenapa? Karena mereka nggak sabar. Dan ini adalah sifat dasar manusia. Kadang-kadang juga kita, ya, mengalami seperti itu. Kita perlu jujur bahwa kita pun pernah mengalami hal yang seperti itu, di mana kita tuh nggak sabaran, ya, ingin cepat-cepat dan lain sebagainya. Padahal kalau kita memohon kesabaran dari Tuhan, pasti Tuhan berikan kita roh kesabaran, memberikan kita untuk sesuatu hal yang luar biasa, sedangkan kita harus sabar dengan hal itu. Nah, kita sabar, kita muter balik kan gitu, muter balik, lalu kemudian kita muter agak jauh nggak apa-apa. Yang penting Tuhan sudah berikan kita, sudah jamin kita kesabaran, ya. Cara kedua itu, cara pertama itu, cara kedua Bapak Ibu Saudara, cara kedua agar kita dapat sampai ke tujuan sekalipun ada jalan buntu adalah kita memohon kekuatan. Ya, kita memohon kekuatan, kemampuan, ya, kita mengharapkan dan memohon kepada Tuhan power, ya, tenaga, kekuatan. Untuk apa? Untuk melewati, untuk kita nggak merasa lelah. Sekalipun fisik kita lelah, tapi roh kita jangan lelah, ya. Fisik kita boleh lelah, tapi kerohanian kita harus tetap kuat. Kita memohon kepada Tuhan agar supaya kita, ya, bisa sampai ke tujuan, bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, bisa menikmati keselamatan dan lain sebagainya. Itu cara kedua, memohon kekuatan kepada Tuhan. Cara ketiga,
Bapak Ibu Saudara, agar kita dapat sampai ke tujuan sekalipun ada jalan buntu, cara ketiga adalah memohon perlindungan Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami. Kita harus minta, ya, harus memohon kepada Tuhan untuk perlindungan Tuhan. Karena ketika kita muter balik, udah pasti kita akan perlu persiapan, perlu defensif, ya. Karena ofensif dari beberapa hal itu akan sangat riskan, ya. Mungkin ketika kita balik, ada hal-hal yang mungkin kita perlu sadari dan perlu lihat bahwa kadangkala kita harus perhatikan hal itu. Ketika kita muter balik, otomatis kita muternya jauh, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan cuma dekat, muternya jauh. Nah, di situ kita butuh perlindungan Tuhan, minta atau memohon perlindungan Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya kita perlu memohon perlindungan Tuhan. Itu cara ketiga. Cara keempat, ya, memohon kesehatan kepada Tuhan. Orang kalau lagi kesel, bawaannya pasti akan merasa daya tahan tubuhnya menurun. Kenapa? Karena panjang hari marah-marah, nggak jelas, dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus memohon kesehatan kepada Tuhan. Dalam hal kita melayani Tuhan, kita memohon kesehatan kepada Tuhan supaya psikis kita nggak terganggu, supaya hati kita tetap long, pikiran kita tetap nyaman, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita memohon kepada Tuhan, berkat-berkat Tuhan turun atas kita. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan agar supaya kita diberkati Tuhan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.